Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Mas Channel. Nggak terasa udah mendekati lebaran ya. Oke, mudah-mudahan puasa kita selesai ya. Amin, sampai lebaran nanti. Dan di kesempatan ini saya akan mengganti sebuah notebook dari Axio ya, MyBook 11G di sini. Dan untuk tipe ini, notebook Axio ini, kalau kita mau ganti keyboard itu harus lengkap ya. Di sini tersedia di marketplace udah berserta frame-nya. Ada keyboard MyBook Axio 11G ya. Oke, teman-teman, kita akan coba cara ganti atau repair keyboard MyBook Axio 11G Intel Celeron. Ini dia penampakannya setelah saya beli di marketplace ya. Ada keyboard yang lengkap frame-nya di sini. Axio 11G. Di sini kendalanya error ya di keyboardnya dan tidak bisa di power on ya. Biasanya yang terjadi itu sering banget di tipe ini. Saya udah lepas baut bawahnya, berjumlah 10 baut sudah saya lepas sebelumnya. Dan kita ini di sini tinggal congkel aja ya. Kita pisahkan frame bawahnya, tutup bawahnya kita lepas. Dan ini partnya ya, kita lepas dulu baterainya. Notebook ini dibekali dengan prosesor Intel Celeron up to 2,8 GHz ya. Dan di sini udah ditanami SSD 256 GB ya. Notebook tipe ini ada dua varian, ada yang menggunakan SSD 128 GB juga ya. Dan di sini yang saya repair ini ada 256 GB penyimpanan SSD-nya. Kita lepasin dulu di sini karena kita harus pisahin semua partnya yang ada di board ini. Dan di sini motherboardnya ya, untuk RAM-nya DDR3 dibekali dengan RAM 4 GB ya. Di sini RAM-nya 4 GB udah ditanamkan ya. Ini modenya RAM-nya tanam ya. Jadi kita tidak bisa replace ya atau nambah RAM nggak bisa karena dia udah ditanamkan di mobonya ya. Dan ini kecil banget mobonya. Kita lepas dulu untuk heatsink-nya. Heatsinknya tuh hanya ini aja, tak ada kipas ya, hanya sebatas seng itu untuk membantu pendingin ya. Kecil banget mobonya ya. Ini udah chipset dan RAM udah ditanam di sini. Oke, kita lepaskan dulu di sini, mobo udah kena ya, kita pisahkan dari boardnya. Dan semua kabel harus kita pisahin ya dari boardnya di sini. Ada kabel LCD-nya juga. Dan biar mudah kita lepas dulu, nih ada engselnya antara LCD dan boardnya. Dan kita lepas dulu ini aja. Ada Dr. Mobo ya, atau anakan motherboard. Setelah lepas board engselnya, kita tarik ke atasnya gini ya. Nah, lalu dirikan di sini dan lepas dengan mudah. Oke, LCD sudah terpisah dari frame keyboardnya. Ini juga ada mikrofon ya. Ada mikrofonnya dan juga ada kabel antena wirelessnya, kita pisahkan juga. Dan biar nggak lupa, kita pisah langsung pasang aja ya di frame keyboard yang baru. Satu persatu kita lepas dan pisahin lalu pasang kembali di frame yang baru ya, frame keyboard. Karena keyboard ini tuh tersedianya harus beli sama frame-nya ya untuk ganti keyboard. Dan ini speakernya, ada dua speaker kanan kiri. Kita lepas dan kita pasangkan ke lubang yang sama biar nggak lupa di sini. Dan penataan kabelnya nanti ya kita rapikan setelah terpasang ya. Oke. Sudah terlepas nih, tinggal touchpadnya. Nah, ini touchpadnya menyatu dengan frame yang lama ya. Touchpad di frame yang lama kita congkel dulu dan kita lepas ya.
Nah, untuk penyemutan touchpad ini kita harus panasin karena ini ada lem ya. Kita panasin bisa dengan blower atau dengan pengering rambut itu kalau nggak punya blower ya. Dan kita dengan mudah pisahin di sini. Nah, udah terpisah ya. Ini adalah touchpadnya. Udah kena ini, karena dia hanya menggunakan bantuan lem saja untuk pemasangannya. Oke, udah kena semua. Dan kita pasang touchpad dulu di frame keyboard yang baru. Kita kancingkan sampai bunyi klik kayak gini ya. Nah, ini lemnya masih dan kita rekatkan lagi ya. Untuk bagian ujung dalam tuh hanya pakai lem aja. Framenya untuk touchpad udah bagus tuh, masih bunyi klik ya. Dan kita pasang lagi fleksibelnya. Dan juga ada kabel-kabel antena dan mikrofonnya kita rapikan lagi untuk manajemen kabelnya. Kita pasang ulang, ada Dr. Mobunya di posisi yang sama tentunya. Pastikan presisi teman-teman. Dan saya beli keyboard ini yang lengkap dengan framenya tuh di marketplace, lumayan harganya lumayan ya, sekitar ada 350-an lah ya. Itu sudah tersedia berikut framenya, jadi kita tinggal pasang aja ya, karena nggak ada yang jual terpisah untuk keyboardnya aja. Dan emang cukup ribet juga untuk ganti keyboard ini, harus bongkar semua ya. Dan keyboardnya tuh nggak berbentuk terpisah tapi udah berikut framenya. Jadi untuk mau nggak mau frame yang orinya kita harus lepasin ya, harus buang aja dan ganti frame yang baru yang udah berikut keyboard. Cuman ya itu untuk logo dan lainnya nggak ada ya. Kalau frame belian atau gantian tuh nggak ada logo Intel dan merek itu udah nggak ada. Nggak apa-apa, yang penting nanti semoga bisa jadi lagi ya, bisa dipergunakan lagi. Problem ini saya tidak bisa ketik ya, ketiknya ada sebagian keyboard nggak fungsi dan tombol power on tuh nggak bisa ya, nggak bisa di tombol power. Itu sebenarnya bisa diakali dengan mengakali ini ya, tombol power, tapi saya males ya untuk ngakali atau jumper power karena banyak keyboard yang udah macet atau udah nggak fungsi. Jadi saya putuskan untuk ganti keyboard baru. Udah terpasang semua, lalu kita kembalikan LCD-nya, kita pasang engselnya lagi ya. Masangnya sama seperti mencopot ya. Kita dirikan dan kita tekuk engselnya di sini, lalu kita bisa baut kembali. Ada 6 baut ya, kanan kiri. Ada 3 baut di kiri dan 3 baut di kanan di engsel ini. Pastikan terpasang semua karena engsel ini yang sering banget rusak ya, karena harus kuat untuk engsel ini. Dan kita rapikan lagi manajemen kabelnya. Ini tinggal pasang kabel fleksibel yang ke touchpad dan ada kabel fleksibel keyboardnya. Di sini udah disediakan lem ya. Kita tinggal kletek aja kayak gini dan pasang kembali, rekatkan di casingnya biar mapan ya di sini. Lalu pasang kembali fleksibelnya. Mudah-mudahan nanti bisa untuk pemasangannya. Tidak ada masalah ya dengan keyboard yang baru, mudah-mudahan. Dan kita kembali ke baterai. Kita pasang kembali. Baterainya juga udah pernah diganti nih baterainya. Baterainya tuh berapa mAh lupa itu di tulisannya. Cukup awet juga untuk baterai tipe ini ya, karena konsumsi dayanya kecil ya. Dan arusnya cuman berapa ya? Kalau nggak salah 12 volt ya ini untuk chargernya. Udah selesai pemasangan keyboardnya dan kita rapikan kembali ya. Saya tutup aja dulu, gampang nanti untuk pemasangan buat bawahnya. Yang penting kita fix dulu ya untuk tes keyboardnya. Coba kita nyalakan power ya, apakah dia bisa nyala. Oke, lampu udah ada respon ya, nyala. Kita ulangi ya, kelamaan tadi mencetnya. Nah, ini udah ada aksio ya, alhamdulillah. Bisa nyala kembali ya setelah kita ganti keyboard dan booting ya. Aksio di sini udah menggunakan Windows 11 kalau nggak salah. Iya, dia udah menggunakan Windows 11 ya. Ini pembelian sekitar 2 tahun yang lalu ini. Baru sempat repair ya untuk keyboard. Ini tes keyboard, alhamdulillah nyala ya dan normal ini untuk keyboardnya. Dan ini hanya kendalanya mereknya udah nggak ada ya. Tuh, udah polos kayak gini ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya cara ganti keyboard notebook Axios 11G.
yang berikut framenya ya, jadi lebih mudah dan praktis tentunya. Dan alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan tutorial ini jadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya, cara ganti keyboard MacBook Axios 11C. Sekian dulu, dan saya ucapkan selamat menunggu hari kemenangan buat yang muslim ya. Semoga puasa kita nanti selesai ya. Dan saya ucapkan minal aidin wal faidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gak budluk gak maco. Matur suwun.